10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Hasanuddin, terus Joko Sudarmono, Jayat, Dian Setiawan, Firman Andi Saputra, dan Bu Buti Wahyuningsih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan desain pembelajaran. Baik, langsung saja untuk materinya ini bisa disimak pada video berikut ini. Desain pembelajaran itu seperti apa? Di sini baik, desain pembelajaran ini dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang. Misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Sudut pandang disiplin ini sebagai disiplin di sini desain pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Dilihat dari sudut pandang ilmu, di sini sebagai ilmu, desain pembelajaran itu adalah merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai kegiatan kompleksitas. Dalam sudut pandang sistem, di sini desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Dari sudut pandang proses, desain pembelajaran sebagai proses adalah pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Untuk komponen utama desain pembelajaran ini ada 6. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Ini untuk khusus dan umum adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang kedua, pembelajar dalam hal ini adalah pihak yang menjadi fokus. Yang perlu diketahui ini meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal, dan prasyarat. Yang ketiga, analis pembelajaran. Analis pembelajaran ini merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat, strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro dalam kurun waktu 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Yang kelima adalah bahan ajar, adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar.
Yang keenam, penilaian belajar, yaitu tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Saya lanjutkan untuk teori-teori pembelajaran dalam desain pembelajaran. Ini ada 3. Yang pertama teori behaviorisme, yang kedua adalah teori kognitivisme, dan yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Baik, di sini saya jelaskan untuk teori-teorinya. Ini kita mulai dari teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini memandang pikiran sebagai kotak hitam dalam merespon rangsangan yang dapat diobservasi secara kuantitatif, yang sepenuhnya mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam otak. Kelompok ini memandang tingkah laku yang dapat diobservasi dan diukur sebagai indikator belajar. Saya lanjutkan, yang nomor 2 adalah kognitivisme, membagi tipe-tipe pembelajar, yaitu yang pertama pembelajar tipe pengalaman konkret, yang kedua tipe observasi refleksi, dan yang ketiga tipe konseptualisasi abstrak, dan yang keempat adalah tipe eksperimentasi aktif. Yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Pada teori ini penekanan pokok pada konstruktivis adalah situasi belajar yang memandang belajar sebagai yang kontekstual. Aktivitas belajar yang memungkinkan pembelajar mengkontekstualisasi informasi harus digunakan dalam mendesain sebuah media pembelajaran. Belajar adalah bergerak menjauh dari pembelajaran, satu cara ke konstruksi dan penemuan pengetahuan. Model-model desain pembelajaran, yang pertama adalah model Dick and Carey, dan yang kedua model Camp, dan yang ketiga model Azure, dan yang keempat model Eddy, dan kelima adalah model Hanafin and Pitt.